Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lemah sekali? Masih ngantuk? Coba ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak yang telah bergabung di Aula Baharudin Lopa pada siang hari ini untuk mengikuti kuliah bersama dengan Bapak Imran Nating SHMH tentang perancangan kontrak. Selamat datang Bapak Imran Nating SHMH di alma mater kita yang tercinta. Pada kesempatan kali ini yang sangat baik pada hari ini, izinkan saya Ahmad Fahri selaku salah satu tim dosen pengajar hukum perancangan kontrak untuk memandu kegiatan acara pada hari ini. Telah hadir bersama kita Bapak Imran Nating SHMH yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan pada saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan doktoral ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Insya Allah segera beliau juga akan menyandang gelar dokter hukum. Amin. Amin. Beliau memiliki latar belakang pekerjaan sebagai advokat dan kurator. Dan pada saat ini menjabat beberapa posisi penting, antara lain adalah Waketum DPP Asosiasi Advokat Indonesia AAI tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 dan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI 2022-2025 dan juga merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Tentunya keahlian beliau kita tidak perlu ragukan lagi, mengingat jam terbang beliau sebagai advokat dan kurator sudah pasti terbukti sehingga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum AKPI periode 2022 dan 2025. Beliau juga selain advokat dan kurator, beliau juga merupakan pengajar ya, khususnya untuk PKPU dan kepailitan di beberapa pendidikan perguruan tinggi, perbankan, dan pendidikan khusus profesi advokat. Beliau juga dalam beberapa kesempatan telah dipercaya menjadi tim analis dan evaluasi peraturan terkait kepailitan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kontributor World Bank dalam Ease of Doing Business terkait resolving insolvency in Indonesia. Adik-adik yang kami banggakan pada siang hari ini, mata kuliah hukum perancangan kontrak, salah satu capaian pembelajaran mata kuliahnya itu, kalian diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini dapat menguasai konsep teoritis dan memiliki keterampilan untuk merancang kontrak. Mengapa saya mengatakan CPMK ini menjadi sangat penting? Karena kalian nanti ke depannya sebagai seorang calon sarjana hukum tentunya akan dituntut tidak hanya mampu menjelaskan atau menyelesaikan persoalan hukum dalam tataran teori saja, tetapi kalian akan dituntut untuk memiliki soft skill atau keterampilan, yaitu salah satunya perancangan kontrak. Jadi saya harap pada kesempatan kuliah bersama pada hari ini, adik-adik sekalian dapat mengikuti dengan seksama, dapat memanfaatkan waktu ini, karena ini adalah kesempatan yang langka. Bapak Ketua Umum AKPI hadir bersama kita di tengah kesibukan beliau, mau merelakan pertemuan yang lain yang mungkin bisa menghasilkan dolar mungkin, tapi beliau lebih memilih hadir bersama kita, sehingga kalian harus mengapresiasinya dengan menimba ilmu sebanyak-banyak mungkin. Karena ingat adik-adik sekalian, yang kalian nanti akan dituntut dalam dunia kerja adalah tidak hanya kemampuan dalam menghafal pasal, dalam menghafal teori, tetapi kalian diharapkan memiliki soft skill, salah satunya perancangan kontrak. Sehingga
eh, besar harapan kami selaku dosen tim pengajar, adik-adik di Habitus ini dapat menimba ilmu dan langsung bertanya pada praktisi, karena beliau tentunya sangat paham bagaimana sebenarnya rancangan kontrak dalam tataran praktis. Demikian dari saya untuk mengefisienkan waktu. Kuliah bersama ini akan berlangsung sekitar 1 jam dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab uh, selama 30 menit. Apabila diperlukan kita akan tambah lagi sesi tanya jawabnya. Tapi untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Imran Nating, SH MH. Baik, makasih Pak Fahri. Suara saya jelas kedengaran? Sangat jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Mas Kun, Wakil Dekan 1 muncul juga di monitor. Terima kasih Prof untuk kesempatan kepada kami untuk sharing dengan adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum di program perancangan kontrak di materi perancangan kontrak yang diminta kepada kami untuk 3 sesi nanti ya Prof ya, untuk sharing dengan teman-teman sekalian sebagaimana diantar oleh Pak Fahri tadi ya. Harapan kita adik-adik yang saat ini mengikuti mata kuliah perancangan kontrak, selepas mengikuti materi perkuliahan ini, harapan kami adik-adik sudah mampu merancang, menyusun, mengkritisi, membaca, menilai sebuah kontrak. Itu harapan kita, karena adik-adik sekalian, apapun tujuan nanti, apapun cita-cita adik-adik nanti, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, sangat penting pemahaman untuk mengenali sebuah kontrak. Sangat penting kemampuan untuk menyusun sebuah kontrak. Apalagi kalau nanti sudah pulang ke rumah, tahu sarjana hukum, maka percayalah keluarga Anda akan meminta Anda untuk membantu menyusun sebuah kontrak. So, sarjana hukum tanggung jawab dasarnya, ilmu basicnya adalah mampu menyusun sebuah kontrak. Nah, sehingga nanti tidak ada alasan, aduh saya kan konsentrasi pidana, saya kan konsentrasi tata negara, atau apapun itu, seorang sarjana hukum tidak ada excuse, tidak ada maaf bagi adik-adik nanti kalau tidak mampu menyusun sebuah perjanjian. Tidak mampu membaca, menilai, menafsirkan sebuah perjanjian. Karena itu sudah hal yang harus melekat pada seorang sarjana hukum, kemampuan untuk menyusun sebuah kontrak. Nah baik, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Imran Nating, diminta sharing dengan adik-adik sekalian. Saya bisa monitor lumayan ramai di Baharudin Lopak saat ini. Kalau dari jadwal yang diserahkan kepada kami, ini adalah sesi yang keempat ya, pertemuan yang keempat di mata kuliah ini. Sebelumnya sudah ada 3 sesi Bu Ratnawati, dan kami diminta untuk membawa 3 subtopik. Pertama tentang merancang bagian-bagian kontrak secara sistematis berdasarkan anatomi kontrak, lalu kemudian mengidentifikasi dan menguraikan struktur kontrak secara sistematis, dan terakhir merancang struktur kontrak secara sistematis. Nah baik teman-teman sekalian, kalau saya lihat di silabus yang dibuat ini akan ada 16 kali pertemuan teman-teman, sehingga pertemuan yang sangat cukup untuk kemudian teman-teman menjadi jagoan dalam menyusun sebuah kontrak. Nah, teman-teman sekalian, perjanjian atau kontrak yang sedari dulu mata kuliahnya memang kita kenal dengan istilah perangko dulu. Masih saya ingat sekali dulu di zaman kami kuliah di Unhas saat itu, kalau nggak salah mata Prof. Ohorela saat itu yang mengajar kami, antara lain selalu kita singkat dengan istilah perangko. Perancangan kontrak. Nah baik teman-teman sekalian, memahami kontrak maka teman-teman harus benar-benar mafhum, harus benar-benar rutin sering membaca ketentuan buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Teman-teman menjadi sia-sia kemudian belajar kontrak kalau teman-teman tidak ngelotok di buku 3 KUH Perdata. Jadi di buku 3 KUH Perdata tentang perikatan harus benar-benar teman-teman pahami, mulai dari 1233 sampai ke belakang.
gimana menyusun kontraknya, gimana wan prestasinya, gimana keberlakuan sebuah kontrak menjadi fakta unsur fanda, gimana syarat objektifnya, gimana syarat subjektifnya. Prinsipnya teman-teman sekalian yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah selesai mata kuliah ini, sebagaimana Pak Fahri antar di awal tadi, adik-adik sudah harus mampu menyusun sebuah kontrak, sudah memahami anatomi dalam menyusun sebuah kontrak, mampu membaca sebuah kontrak, tahu arahnya kontrak ini akan kemana. Nah, baik teman-teman sekalian, sebagaimana materi yang saya sampaikan tadi bahwa kami diminta untuk sharing 3 hal, maka mungkin saya akan coba share screen, mudah-mudahan bisa muncul. Sudah munculkah? Iya Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin slide awal ini saya yakin teman-teman sudah mengetahui. Selalu ada perdebatan, apa bedanya perjanjian dengan perikatan? Masih sering tuh selalu tuh ya. Beda perjanjian dengan perikatan apa sih? Perikatan pastinya karena sudah ditentukan itu adalah produk yang lahir dari undang-undang, dan juga bisa karena perjanjian. Perjanjian itu pasti kesepakatan para pihak, tetapi kalau dilahirkan oleh undang-undang lalu kita wajib melaksanakan, itu kemudian juga menjadi sebuah perikatan. Tetapi saya yakin teman-teman sudah diajarkan, maka sesi ini saya tidak akan diskusikan lagi, tidak akan share ke teman-teman. Syarat sahnya perjanjian, saya lihat di silabu juga sudah, kemudian unsur perjanjian juga sudah, kemudian, nah, mungkin sedikit saya mulai di sini teman-teman sekalian, dan sebelum kita masuk ke poin-poin yang dimintakan kepada kami. Akibat sebuah kontrak ini yang harus teman-teman pahami sedari awal, bahwa kemudian kontrak itu kemudian menjadi fakta unsur panda, atau menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat kontrak, sehingga harus disadari penuh bahwa once sudah masuk ke dalam kontrak, maka demi hukum kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kontrak tersebut. Akibat kedua dari sebuah kontrak adalah kontrak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali di dalam kontrak tersebut diatur klausul-klausul yang membuat memang jika ini terpenuhi, maka salah satu pihak boleh membatalkan. Tetapi jika tanpa itu diatur, maka tidak bisa sebuah pihak dengan begitu saja exit dari sebuah kontrak tanpa kesepakatan bersama, kalau tidak diatur klausul exit untuk seorang itu. Nah, kemudian yang ketiga juga untuk teman-teman pahami bahwa kontrak itu tidak boleh mengikat pihak ketiga. Nah, ini untuk membawa kita masuk ke materi selanjutnya. Kemudian di asas perjanjian ini juga kami tidak bahas lagi, jenis perjanjian juga tidak, mungkin sudah disampaikan ke teman-teman. Jenis ini tidak ada teorinya sebenarnya, lebih pada perjanjian apa aja sih yang ada. Nanti ada perjanjian franchise, ada macam-macam. Tetapi kalau kita bahas item per item akan sangat banyak, sehingga yang paling penting bagi teman-teman adalah memahami prinsip dasar dari sebuah kontrak, memahami prinsip dasar dari semua perjanjian. Nah, teman-teman sekalian, kami akan langsung masuk ke sini, sebagaimana kurang lebih materi yang disampaikan kepada kami. Adapun materi lengkap ini nanti akan kami sampaikan ke teman-teman semua. Nanti silakan teman-teman baca, mungkin tidak perlu dicatat. Selepas sesi ini kami akan langsung kirim ke teman-teman nanti. Nah, teman-teman sekalian, dalam menyusun sebuah kontrak, tentu patokan pertamanya saya yakin sudah diajarkan oleh Bu Ratnawati adalah di 1320 KUH Perdata. Benar-benar di 1320 KUH Perdata itu tidak bisa teman-teman simpangi. Karena once 1320-nya teman-teman tidak cocok, tidak memenuhi 1320 dalam menyusun sebuah kontrak, maka hampir dipastikan kontrak Anda akan berisiko dapat dibatalkan atau kemudian menjadi batal demi hukum. So, teman-teman sekalian, startingnya adalah di 1320 yang harus teman-teman perhatikan baik-baik dalam menyusun sebuah kontrak, dan saya yakin 3 sesi kemarin teman-teman sudah mempelajari itu. Nah, baik. Teman-teman sekalian, bagaimana sih tahap dalam menyusun sebuah kontrak? Nah, ini teman-teman nanti dalam praktek juga akan mendalami hal ini. Bagaimana tahap menyusun sebuah kontrak? Kontrak yang baik, biasanya kalau waktunya cukup, itu akan diawali dengan MOU. Biasanya, dalam praktek, di industri, di dalam dunia bisnis, hampir semua kontrak, hampir semua perjanjian itu diawali dengan MOU. Kenapa MOU? Tujuannya adalah
untuk saling menjajaki kemampuan dari kedua belah pihak atau beberapa pihak yang akan terikat di dalam satu perjanjian. Yang kedua, kenapa MOU? Supaya kedua belah pihak juga mempelajari tentang potensi hal yang akan diperjanjikan. Worth it nggak nih? Visible nggak nih? Menguntungkan nggak nih hal yang bakal kita atur di dalam kontrak? Nah, inilah yang membuat kenapa perjanjian-perjanjian yang baik, apalagi kalau itu jangka panjang, selalu diawali dengan MOU. Nah, MOU teman-teman sekalian, macam-macam modelnya. Ada yang langsung menyebutkan MOU, ada yang minutes of meeting, apapun lah judulnya itu belum lahir dalam bentuk kontrak. Belum lahir dalam bentuk perjanjian, tapi baru kesepakatan-kesepakatan. Nah, di publik maupun di akademis, itu sering terjadi perdebatan. Emang MOU bukan perjanjian ya? Bukannya MOU itu juga perjanjian? Ini sering muncul perdebatannya. Lalu apa sih bedanya MOU dengan perjanjian? Ini sering sekali muncul di dalam perdebatan. Secara sederhana bisa dimaknai, dan ini boleh didiskusikan dengan para guru besar kita di kampus. Biasanya yang dianggap perjanjian kalau di sana mengatur akibat hukum bagi para pihak jika tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Ada akibat hukum, ada sanksi, ada potensi permintaan ganti rugi jika salah satu pihak prestasi. Sementara di MOU biasanya belum mengatur tentang akibat hukum. Di MOU, let's say misal, si A dengan si B sepakat ingin membuat satu perusahaan joint venture misalnya untuk membangun pabrik semen di Sulawesi. Maka sebelum masuk membuat perjanjian untuk membentuk joint venture ini atau joint operation ini, maka kita sepakat dulu untuk membuat MOU. Apa isi MOU-nya? Satu, sama-sama mengikatkan diri untuk berencana membangun membentuk perjanjian untuk membangun satu pabrik semen misal. Yang kedua, masing-masing pihak diberikan waktu untuk membuat feasibility study tentang kemungkinan membangun pabrik semen ini. Yang ketiga, misal dalam jangka 6 bulan, misal ternyata didapati fakta bahwa tidak mungkin melanjutkan usaha ini karena tidak visible, maka dengan sendirinya MOU ini berakhir. Nah, jadi tujuan MOU di dalam perjanjian biasanya untuk dalam rangka mempersiapkan kedua atau ketiga atau berapa pihak pun yang bermaksud masuk ke dalam kontrak untuk sama-sama menjajaki potensinya. Karena Anda bisa bayangkan kalau langsung terjun ke dalam perjanjian, lalu mengikat segala macam akibat-akibat hukumnya, melaksanakan, ternyata mereka baru jalan 2 minggu, ternyata nggak bisa dijalankan, ini tidak visible, mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Nah, karenanya kenapa? Dalam menyusun sebuah kontrak yang baik, maka idealnya menurut kami diawali dengan MOU, diawali dengan kesepakatan-kesepakatan awal, apapun modelnya. Mau MOU boleh, sekedar surat menyurat tapi intens diskusinya, sekedar ada minutes of meeting, tapi intinya sepakat mau bikin pabrik semen, tapi kita sembari mengkaji ya, kamu cek ke dinas lingkungan hidup di sana gimana potensinya, kamu cek ke sana gimana potensi bayarnya, kamu cek ke gunungnya sana, gunung kuarsanya ada berapa potensi juta metrik ton misalnya, itu sebelum masuk ke dalam kontrak, tahapan-tahapan itu sudah dilakukan. Nah, sehingga begitu masuk ke dalam kontrak, itu sudah akan langsung sampai eksekusi A sampai Z-nya. Nah, itu tujuannya MOU di awal sekali dalam rangka membuat sebuah kontrak yang baik. Nah, kemudian dilakukanlah kajian. Dilakukanlah kajian yang sudah kita sampaikan tadi, antara lain poin di dalam MOU tadi, dilakukanlah kajian tentang visibility usaha ini, instansi, pemerintah, institusi mana saja yang kemungkinan terlibat di dalam kontrak yang akan kita buat nanti. Nah, silakan juga itu dikaji dengan baik. Lalu kemudian visibility study sudah dilakukan, potensi memang dibuat perjanjian ini apapun itu, lalu kemudian mulai masuk di dalam tahap perancangan sebuah kontrak. Nah, teman-teman sekalian, mulailah dirancang sebuah kontrak, disusunlah sebuah kontrak, nanti kita akan lihat seperti apa saja poin-poin dalam kontrak itu, lalu kemudian masuk ke dalam tahap negosiasi. Nah, teman-teman sekalian, begitu draft kontrak, biasanya ketika A dengan B bertemu, mereka sudah harus bersepakat tuh.
siapa yang harus mendrafting kontrak? Apakah langsung bersama-sama atau kita percayakan kepada pihak A atau pihak B? Silakan disepakati sejak awal. Nah, yang common memang dalam sebuah perjanjian adalah kita serahkan ke salah satu pihak. Karena kalau langsung bersama-sama nanti malah kacau gitu. Oke deh, Anda yang buat kontraknya, nanti kita duduk bersama membahas kontrak tersebut. Nah, setelah dibuat oleh salah satu pihak, lalu kemudian ada lagi satu forumnya nanti untuk duduk bersama-sama membahas draft kontrak tersebut. Selesai dibahas, draft kontrak, semua oke, revisi-revisi, lalu kemudian masuk ke dalam penandatanganan kontrak. Selesai ditandatangan, demi hukum ini menjadi mengikat, 1338 sudah terpenuhi, negosiasinya tadi sampai penandatanganan memenuhi 1320, setelah ditandatangani kemudian 1338 muncul, maka haruslah dilaksanakan oleh para pihak. Nah, jika tidak dilaksanakan, sebagaimana ketentuan 1338, maka ya ini menjadi undang-undang. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan, maka dia bisa dituntut untuk melaksanakan jika mengakibatkan kerugian. Maka teman-teman sekalian, sebagaimana slide yang muncul saat ini di depan teman-teman sekalian, ini poin-poin penting yang harus teman-teman pahami dalam menyusun sebuah kontrak. Pertama, harus ada kesepakatan awal para pihak. Boleh bentuknya surat menyurat, boleh minutes of meeting, boleh MOU. Aturlah semua rencananya apa di sana, hal mana tidak ada akibat hukum bagi para pihak jika tidak memenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka tidak lanjut ke materi perjanjian. Setelah ada MOU kesepakatan awal, maka buatlah kajian kelayakan atas rencana apa yang akan diatur di dalam perjanjian tersebut. Mungkin nggak kita bekerja sama? Kemampuannya si A bagaimana, kemampuannya B bagaimana, kemampuan para pihak secara bersama-sama menjalankan timnya bagaimana. Ini semua akan muncul dalam visibility study-nya. Setelah semua, oh bisa kok, akan sangat menguntungkan, akan sangat cocok, memang kita adalah mitra yang pas melaksanakan kegiatan ini, ayo kita masuk ke dalam perjanjian. Maka mulailah dirancang penyusunan kontraknya. Setelah dirancang, salah satu pihak, kedua belah pihak kemudian duduk bareng, menelaah pasal per pasal, ayat per ayat, lalu kemudian sepakat, masuklah kita ke dalam penandatanganan, lalu dimulailah pelaksanaan kontrak. Mudah-mudahan tidak terjadi perselisihan. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi tahap untuk menyusun sebuah kontrak. Lalu bagaimana sih struktur kontraknya? Saya yakin teman-teman tinggal buka di handphone sekarang sudah ketemu tuh. Judulnya apa? Kemudian ada komparisi identitas para pihak. Lalu kemudian ada premis. Premis ini mulai dari keterangannya, dasar hukumnya, latar belakang kesepakatan, lalu kemudian ada isi atau materi kesepakatan. Nah, terakhir penutup, lalu kelengkapan persetujuan, TTD, cap, lampiran, spesifikasi, gambar, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, nah ini struktur sebuah kontrak yang baik dan lazim akan teman-teman temui, mulai dari judulnya, komparisinya, premisnya, apa isinya, lalu penutup, dan lampiran-lampiran jika ada lampiran-lampiran. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa judul atau bagian kepala dari sebuah kontrak? Nah, ini jelas nih, teman-teman harus menyusun baik-baik kontraknya, karena idealnya sebuah kontrak, baru dibaca judulnya kita sudah kebayang, oh isinya nanti akan mengatur hal tersebut. Nah, ini contoh kita berikan, judulnya selalu disesuaikan dengan jenis kerjasama yang akan disepakati oleh para pihak. Nah, kita beri contoh, misal perjanjian kerjasama pembangunan apartemen atau pembangunan gedung atau apapun lah itu, antara PTX dengan PTW dengan PTF, perjanjian tambahan kalau itu sifatnya adendum, lalu ini tadi yang kita sebutkan di awal, perjanjian pendirian perusahaan, modal, ventura atau joint venture. Nah, ini jelas judulnya, dari orang baru dari judul itu sudah bisa mengetahui bahwa oh iya, ini nanti perjanjian ini akan mengatur tentang hal-hal ini. Jadi itu sudah harus terbaca jadi judulnya. Jangan nanti judulnya A, isinya B gitu. Jadi harus pastikan judulnya tentang apa. Memang itulah inti dari rencana perjanjian yang akan dibuat. Nah, itu judulnya. Lalu di pembuka jelas sekali tanggal dan tempat pembuatan dokumen perjanjian. Jadi perjanjian kerjasama pembangunan selanjutnya disebut ini dibuat dan ditandatangani di Tamalan Raya hari tanggal oleh dan diantara. Nah, oleh dan diantara,
Kemudian setelah itu ini jelas kepalanya, barulah kita masuk ke dalam komparisi misalnya. Menjelaskan tentang identitas dari masing-masing pihak yang akan menandatangani kontrak. Kalau itu badan hukum, maka jelaskan semua apa badan hukumnya. Kalau itu perorangan, maka jelaskan identitasnya. Nah, hati-hati teman-teman sekalian, harus sangat teliti ketika menyebutkan identitas. Ketika itu badan hukum, pastikan bahwa siapapun yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut, memang dialah yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut. Kalau itu PT, maka pastikan bahwa yang bertindak adalah direksi. Jangan sampai komisaris gitu. Atau jangan sampai beneficiary owner-nya. Karena kita tahu kok pemiliknya itu kok misal Pak Imran tuh pemilik perusahaan, maka ketika yang hadir Pak Imran bertanda tangan, maka oke, kita tahu kok seluruh kota Makassar tahu itu perusahaannya Pak Imran. Oh, itu perusahaannya Pak Kalla, kok Kalla Logistik atau Kalla apapun. Begitu Pak JK yang datang, oh iya Pak JK udah bener nih, namanya aja udah Kalla Logistik atau Kalla Lain atau Kalla apapun. Langsung Pak JK, Pak Yusuf Kalla datang, persilahkan dia tanda tangani. Pastikan baik-baik apakah memang Pak Yusuf Kalla adalah direksi di situ. So, teman-teman sekalian, siapapun nama yang akan disebutkan sebagai identitas dari para pihak yang akan masuk ke dalam perjanjian, pastikan bahwa dia adalah yang berhak melakukan perjanjian tersebut. Secara prinsip dasar, perseroan selalu dibatasi oleh direksi. Tetapi juga para mitra misalnya, A, mana direksi A ini? Minta, Anda B, minta mana anggaran dasar Anda? Mana anggaran dasar terakhir Anda? Karena benar bahwa direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama kalau itu PT. Tetapi di dalam beberapa PT, di anggaran dasarnya mengatur lebih teknis biasanya. Bahwa jika perjanjian tentang hal ini, jika perjanjian yang mengatur tentang nilai proyek sebesar sekian, maka harus ditandatangani oleh presiden direktur atau direktur utama. Nah, ternyata yang hadir tadi di dalam kontrak adalah direktur operasional atau direktur keuangan. Maka dia tidak berhak menandatangani. Karena anggaran dasar menyatakan untuk nilai kontrak sekian yang berhak menandatangani adalah direktur utama atau presiden direktur. Atau bahkan misal, boleh bukan dirut tetapi minimal 2 direksi lainnya. Jadi antara direktur keuangan dengan direktur operasional. Tidak bisa keuangan sendiri, tidak bisa operasional sendiri. Nah, poinnya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa once itu PT, pastikan Anda telah melihat anggaran dasarnya. Bahwa yang memang berhak bertindak untuk dan atas nama PT tersebut adalah dirut. Untuk nilai perjanjian sekian. Nah, jangan sampai ketentuannya mengatur bahwa oke, dirut, tetapi ketika nilainya sekian harus dirut plus direktur keuangan. Karena anggaran dasar kadang mengatur unik. Tujuannya apa dalam rangka penerapan GCG. Good Corporate Governance dalam rangka kontrol sesama manajemen. Nah, so teman-teman sekalian, dalam menyusun sebuah kontrak ketika itu badan hukum, pastikan bahwa yang mewakili badan hukum tersebut adalah memang yang berhak bertindak untuk dan atas nama. Oh, dia komisaris. Boleh nggak? Boleh kalau dia sudah menerima kuasa dari direksi untuk bertindak atas nama PT. Jadi bukan dalam kapasitasnya sebagai komisaris, tetapi dalam kapasitasnya dia sebagai kuasa dari direksi untuk menandatangani perjanjian. So, teman-teman sekalian, komparisi ini harus sangat hati-hati. Pastikan mereka yang bertanda tangan adalah memang mereka yang berhak bertindak untuk dan atas nama siapa dia akan berjanji. Kalau dia badan hukum, kalau dia perorangan, identitasnya jelas menyebutkan bahwa yes, dialah orangnya. Teman-teman sekalian, kita lanjut. Kemudian masuklah ke premis, keterangan para pihak. Misalnya PTX tadi, PTX adalah perusahaan yang bergerak di bidang ini, bla bla bla. Kemudian menerangkan dalam rangka melaksanakan kerjasama di sini. Kemudian dasar hukum, ya bisa menerangkan apa sih alasan-alasannya, dasar hukumnya untuk membuat pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Kalau itu BUMN, kalau itu BUMD,
biasanya salah satu dasarnya mereka untuk terlibat di dalam satu pekerjaan tersebut karena ada penugasan dari gubernur misalnya, ada penugasan dari kementerian misalnya, atau bahkan ada penugasan dari presiden untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, selanjutnya latar belakang disusunlah latar belakang kenapa harus dibuat perjanjian ini, kenapa harus dibuat kesepakatan ini, lalu kemudian ditutup selalu. Ini akan teman-teman sering menemui ini. Berdasarkan pernyataan, kesepakatan, pertimbangan tersebut di atas, para pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani, melaksanakan, dan memenuhi perjanjian bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, barulah kemudian masuk ke dalam pasal 1, misal kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke isi materi ini, pastikan kembali di komparisinya tadi, mulai dari struktur judulnya tadi. Oke. Tahap penyusunan kontrak tadi. Ingat, ada MOU tadi, ada visibility study tadi, yang teman-teman harus persiapkan sebelum masuk ke dalam draft kontrak. Di visibility study tadi bukan hanya mengkaji, bukan saja ingin melihat bahwa memang ini bisnis potensi. Tetapi salah satu yang diperiksa di sana adalah memastikan bahwa apa yang akan diperjanjikan ini adalah memenuhi 13-20. Jangan sampai ya para pihak sepakat, tapi ternyata hal yang diperjanjikan adalah bukan kausa yang halal. Maka ingat teman-teman, karena saya yakin di materi 1, 2, 3 kemarin hal ini sudah disampaikan sehingga saya tidak mengulangi, tetapi terkait tahapan penyusunan perjanjian tadi, hati-hati sekali dalam melakukan visibility study. Pastikan bahwa semua yang terlibat di dalam perjanjian, pastikan hal yang akan diperjanjikan semua comply dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, sebagai sarjana hukum, Anda harus memastikan benar bahwa sebelum masuk ke dalam satu perjanjian, Anda sudah mengecek update dari setiap peraturan perundang-undangan yang mungkin terkait dengan hal yang Anda akan atur. Jangan sampai Anda masih mengacu ke perjanjian Anda masih mengacu ke peraturan menteri atau peraturan pemerintah atau bahkan undang-undang yang sudah dicabut, yang sudah tidak berlaku lagi. Maka cilakalah Anda. Karena tujuan orang meng-hire sarjana hukum, tujuan orang meng-hire konsultan, tujuan orang meng-hire lawyer untuk membantu menyusun sebuah kontrak adalah antara lain memastikan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perjanjian semua comply dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. So, teman-teman, bukannya sekedar atur ini, lihat dulu. Ini lo mengacu ke peraturan perundang-undangan mana? Jangan-jangan Mahkamah Konstitusi sudah batalkan pasal yang Anda rujuk gitu. Cek ke MK, hampir bisa dicek kok semua putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai hal yang akan diatur telah ditentukan berbeda oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tanggung jawab seorang sarjana hukum ketika diminta terlibat di dalam penyusunan sebuah kontrak dengan helikopter view harus melihat ini semua. Yang pertama sekali bahwa ketentuan peraturan yang mengatur hal yang akan diperjanjikan semua sudah comply. Tidak ada yang melanggar peraturan. Karena dengan sangat sederhana nanti bisa dibatalkan kalau ternyata kita mengatur hal-hal yang tidak halal, yang tidak sesuai dengan ketentuan 13-20 KUH Perdata. Nah, teman-teman sekalian, apa isi materi dari sebuah perjanjian atau kesepakatan? Tentu yang pertama teman-teman sekalian, di dalam sebuah kontrak yang baik, pastikan di awal sekali harus ada definisi. Kalau teman-teman membaca sebuah undang-undang, selalu di ketentuan umumnya itu adalah definisi-definisi. Hal ini untuk menghindari multitafsir atas hal-hal yang tidak tegas, atas istilah-istilah yang mungkin bisa ditafsirkan berbeda oleh para pihak di dalam sebuah perjanjian. Jadi kira-kira apa istilah yang digunakan di dalam rencana perjanjian, jelaskan di awal di definisi. Kalau ketika awal menyusun perjanjian, kita belum tahu bahwa kalimat ini akan muncul, it's okay. Yang penting pasal 1 atau bagian umum, terserah dari cara-cara perancangan undang-undangnya, pastikan bahwa di definisi nanti Anda akan memasukkan. Ketika ada istilah di dalam pasal-pasal nanti yang muncul, yang memungkinkan ada multitafsir,
atau potensi dispute karena si A nanti akan menafsirkan A, si B akan menafsirkan C, maka poin tersebut, ketentuan tersebut, istilah tersebut tarik dia di definisi. Tempatkan di definisi, lalu apa yang dimaksud dengan waktu tersebut. Hari, misal, hari apa nih? Hari kalender atau hari kerja? Itu sederhana. Karena selalu perdebatannya dan selalu orang miss bahwa hal ini akan diselesaikan dalam waktu 30 hari. Orang bingung tuh, ini hari kerja apa hari kalender? Apalagi kalau pekerjaan tersebut terkait kedinasan. Tentu ketika ada tanggal merah, tentu ketika ada Sabtu Minggu, ini tidak bisa dihitung nih sebagai hari. Tetapi orang kemudian, loh mana ada? Kan tidak ada di perjanjian kita menyatakan hari kerja. Ditulis hanya hari saja. Lalu kemudian diceles, benar hanya hari saja. Tetapi kan pekerjaan kita ini hanya bisa dilaksanakan di hari-hari kerja. Tidak mungkin dikerjakan di weekend, tidak mungkin dikerjakan di tanggal merah. Nah, ini bisa berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir. Karenanya, tarik dia ke definisi. Bahwa hari yang dimaksud di dalam perjanjian ini pertegas. Para pihak sepakat mau memilih apa? Hari kerjakah atau hari kalender? Nah, itu antara lain kira-kira teman-teman sekalian, definisi kalimat apapun yang ada potensi penafsiran berbeda dari para pihak, tarik dia ke definisi. Tidak ada masalah. Mau 1 halaman, mau 2 halaman, hanya definisi saja, no worry. Tempatkan saja dia, itu jauh lebih bagus daripada nanti Anda bersengketa, lalu menafsirkan berbeda atas kalimat yang belum jelas, yang tidak lugas bisa dipahami oleh semua pihak. Maka tarik dia ke definisi. Selesai, turun ke bab kedua, masukkan dia maksud dan tujuan. Itu sudah sangat teoretik, apa sudah sangat praktikal, apa tujuan Anda membuat perjanjian tersebut, teman-teman bisa melihat beberapa contoh-contoh perjanjian, apa sih maksudnya, apa sih tujuan. Kemudian objek kerjasamanya. Lalu kemudian hak dan kewajiban para pihak. Harus jelas. Haknya si A apa, kewajibannya si B apa. Haknya si A apa, kewajibannya A apa. Haknya si B apa, kewajibannya B apa. Nah, kalau ada misalnya yang saling saya lupa istilahnya, apa sih, back to back ya. Misalnya haknya B baru dia akan kewajibannya A baru dia akan dapatkan kalau dia sudah melaksanakan, sudah memenuhi haknya si B. Nah, yang sepertinya harus jelas diatur bahwa si B baru akan mendapatkan ini kalau si A telah mencapai ini, atau si B baru boleh dibayar kalau si B prestasinya telah sampai di sini. Hak dan kewajiban ini teman-teman yang harus hati-hati sekali. Karena ini yang sering menjadi awal sengketa. Loh kok kamu nggak bayar saya? Loh gimana saya mau bayar, pekerjaanmu sudah selesai. Loh, kata siapa belum selesai pekerjaan saya? Sudah tuntas, tas. Lihat bangunannya, lihat rumahnya, sudah berdiri. Tembok udah berdiri, plasteran udah jadi, cat sudah jadi, atap sudah terpasang, sudah selesai. Sekarang bayar saya. Loh enggak, itu masih ada cacatnya gitu. Enggak bisa dong, kita harus tunggu lagi, cek lagi 50 hari, kita lihat ada nggak kerusakan kemudian yang muncul di kemudian hari. Nah, loh, mana ada di dalam perjanjian? Prinsipnya kan di perjanjian selesai, harus sudah Anda bayarkan hak saya gitu. Nah, hal-hal demikian teman-teman sekalian, kalau ini kontrak pembangunan perumahan atau apapun itu, pastikan detail di sana diatur. 1, kapan sebuah pekerjaan dianggap selesai? Lihat antara A dengan B misal. Kapan pekerjaan B atas proyeknya si A dianggap selesai? Atur. Dianggap selesai kalau si A sudah mengeluarkan berita acara serah terima pekerjaan atau berita acara yang menerangkan bahwa pekerjaannya si B sudah selesai. Jadi B tidak bisa mengklaim selesai kalau si A belum mengeluarkan berita acara bahwa pekerjaannya telah selesai. Misal. Jadi hal-hal yang demikian harus sampai pada detail teknis diatur. Karena ingat teman-teman sekalian, saya yakin di semester 1 teman-teman selalu diingatkan dengan adagium kita bahwa jika bertemu 2 sarjana hukum bisa lahir 3 pendapat. Demikian pula dengan perjanjian teman-teman sekalian. Biasanya orang karena saking pengennya
segera bergabung dalam satu perjanjian kerjasama, mereka kadang, udahlah itu mau urusan nanti, gampang itu, kan kawan aja ini, kita bisa duduk bareng kok. Teman, kalau belum ada duitnya, itu masih enak ngomong. Tapi kalau sudah ada duit, sudah ada hasil, atau bahkan gagal melaksanakan pekerjaan ini, mulai itu bermasalah. Nah, karenanya hati-hati sekali. Jangan karena lagi nyaman ketika menyusun sebuah kontrak, lagi lupa menyusun secara detail benar-benar materi perjanjian. Sehingga begitu ada perselisihan, semua orang punya jalan keluar, sudah tegas diatur di dalam perjanjian. Karenanya kembali hak dan kewajiban para pihak benar-benar detailkan apa dia. Pastikan apa tadi tujuan kita bekerja sama, apa objek kerjasama kita. Lalu nyambung dengan haknya si A, haknya si B, kewajibannya si A, kewajibannya si B. Pastikan itu komplai dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini dibuat. Nah, kemudian jika itu pekerja sama ini, perjanjian tersebut mengatur tentang pembayaran, maka atur juga tuh cara pembayarannya. Pastikan detail diatur, cara pembayarannya cash kah, tunai kah, transfer kah, mata uang apa yang akan dipakai, ke rekening mana akan ditransaksikan. Itu atur detail semua itu. Oke, akan dibayar. Misal, setelah pekerjaan selesai tadi, hal mana dibuktikan dengan adanya tanda terima bahwa proyek telah selesai. Bahkan teman-teman sekalian, dalam praktek bisnis, sekarang sudah mulai ngetren, terutama pembangunan perumahan atau pembangunan high-rise building. Biasanya kemudian diatur di sana. Salah satu misal, tidak cukup hanya bahwa pekerjaan bangunan telah selesai. Tidak cukup bahwa hanya telah ada berita acara dari pemilik proyek telah selesai. Tidak cukup itu dijadikan dasar oleh si pekerja, si kontraktor untuk menagih ke pemilik proyek. Yang common sekarang dalam perjanjian, dalam pembangunan high-rise building, yang biasa kami baca kontraknya, di sana kemudian diatur bahwa akan ditunjuk pihak ketiga, akan ditunjuk konsultan untuk menilai besaran pekerjaan. Nah, kalau di proyek-proyek Pemda, biasanya sudah seperti ini yang terjadi, proyek jalan, pembangunan bendungan. Jadi tidak bisa begitu selesai, bayar, nggak bisa. Ada yang akan menghitung berapa persen yang sudah selesai, lalu berapa persen yang sudah harus dibayarkan atas selesainya pekerjaan tersebut. Nah, ini teman-teman sekalian, yang harus diatur dengan detail di tata cara pembayaran. Kalau perjanjian Anda ada unsur pembayaran di dalamnya, maka pastikan tata cara pembayarannya pun sudah Anda atur dengan baik, sudah Anda detilkan kapan harus dibayar, bagaimana membayarnya, bagaimana menilai besaran yang akan dibayarkan, lalu dibayarkan ke bank mana, dalam mata uang apa, jelas semua diatur. Nah, kemudian karena masih terkait dengan rencana pembayaran, misalnya perjanjian yang akan teman-teman buat tadi, pastikan di sana diatur denda, bunga, atau sanksi. Jadi jangan tiba-tiba nanti, enggak deh, saya mau pakai koper data aja 6% setahun gitu. Nah, pastikan teman-teman sudah menyepakati bahwa jika dia one prestasi melaksanakan kewajiban pembayaran, misal, setelah diingatkan 14 hari tidak bayar, diingatkan satu kali lagi 14 hari tidak bayar, maka kemudian mulai muncul denda misalnya. Oke, lalu kemudian mulai muncul bunga berdenda lagi. Nah, bunga berbunga sebagaimana bank, apalagi pinjol atau pinpri gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, tata cara pembayaran, tata cara pengenaan bunga atau denda, kalau itu ada harus diatur. Nah, kemudian mulai diatur tuh keadaan kahar atau force majeure. Nah, teman-teman sekalian, force majeure ini kadang kita menggampangkan. Kadang kita dalam menyusun sebuah kontrak, adanya copy paste aja, udahlah, yang lazim teman-teman saya yakin sudah baca kontrak, yang lazim di sana apa? Keadaan kahar. Adanya bencana alam, adanya banjir, adanya huru-hara, adanya kebakaran, bla 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 bla. Teman-teman, kalau Anda yang menyusun sebuah kontrak, A dan B berkontrak, A dipercayakan menyusun kontrak, lalu si A minta bantuan Anda untuk menyusun sebuah kontrak.
pastikan Anda memasukkan keadaan kahar yang Anda butuhkan kira-kira. Oke. Itulah keuntungan seorang penyusun draft, bahwa dia bisa memasukkan klausul yang potensi menguntungkan dia. Misal, ada kondisi force major yang mungkin tidak common, tetapi sepanjang itu sudah diatur, sudah disepakati, dan peristiwa itu terjadi, maka yes, itu menjadi force major, yang kemudian karena terjadi force major, ketentuan itu tunduk pada force major. Nanti kita akan lihat seperti apa diatur biasanya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kondisi ini terjadi, maka terjadilah force major. Kalau ada banjir, ada kebakaran, nah, yang selama ini orang lupa ketika terjadi COVID, kita tidak pernah memasukkan wabah penyakit. Nah, lalu kemudian ketika wabah penyakit, sekarang kan teman-teman sudah secara teori berbeda tuh, antara endemik dengan pandemik. Maka hati-hati nanti, wabah ini pandemik atau endemik, karena akibat hukumnya berbeda. Misal, kalau mau dimasukkan di dalam force major. Apapun teman-teman sekalian, kondisi force major yang Anda masukkan, Anda harus meyakini bahwa yes, ketika peristiwa ini terjadi, maka saya harus mendelay perjanjian. Nah, apa akibat hukum dari force major? Diatur juga bahwa jika peristiwa di atas terjadi, maka para pihak yang mengalami force major kepadanya, misal apa? Atur, ya dia boleh misalnya berhenti dari perjanjian ini, dia boleh membatalkan perjanjian ini, dia boleh tidak memenuhi perjanjian ini, bergantung jenis perjanjian yang Anda atur. Lalu ketika terjadi peristiwa force major, apa yang Anda inginkan berdua antara A dan B ingin Anda atur. Melundah perjanjian kah, mencari pihak baru kah, bergantung. Tidak boleh peristiwa force major lalu kemudian totali berhenti. Anda sebaiknya menyiapkan exit clause-nya ketika peristiwa force major terjadi. Jika itu joint operation, joint venture biasanya, maka pihak yang terkena force major itu kemudian oke, Anda istirahat, tetapi pihak yang satu yang masih eksis, dia yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan ini dengan mitra kedua orang ini. Jadi bergantung force major-nya diatur. Yang kedua di force major, ini harus tegas diatur. Tidak bisa salah satu pihak mengklaim sepihak bahwa saya mengalami keadaan kahar. Saya mengalami force major, maka saya tidak harus memenuhi klausul-klausul yang diatur di dalam perjanjian karena saya berada dalam keadaan kahar. Nggak bisa seorang pihak langsung main ngomong saja. Perjanjian yang baik harus mengatur bagi para pihak yang mengalami kondisi kahar, maka dalam jangka waktu, misal silakan diatur 3 hari kah, 7 hari kah, atau paling lambat 10 hari kah, ketika dia mengalami keadaan kahar tersebut, dia wajib memberitahukan kepada mitranya di dalam perjanjian. Misal A dan B, A yang mengalami kondisi kahar, maka si A harus memberitahukan kepada B bahwa B, saya sekarang berada dalam keadaan ini, sebagaimana diatur di dalam perjanjian kita tentang force major, saya sekarang masuk ke dalam keadaan force major. Tanpa pemberitahuan dari si A kepada mitra perjanjiannya bahwa dia masuk ke dalam force major, maka mitranya bisa menganggap dia tidak berada di dalam force major. Karena dia tidak memberitahukan kepada saya bahwa dia sedang berada di dalam keadaan force major. Nah, karena teman-teman sekalian, keadaan kahar yang dialami oleh satu pihak di dalam perjanjian harus diberitahukan kepada mitranya. Nah, kemudian, klausula kemudian kadang diatur lagi di dalam perjanjian yang baik. Perjanjian Anda jangan tidak memberi jalan keluar. Perjanjian Anda harus selalu memberi jalan keluar untuk mengakhiri perjanjian. Karena kami pernah membaca beberapa perjanjian yang sama sekali tidak ada klausul diberikan untuk bisa mengakhiri perjanjian. Nah, maka pastikan Anda harus mengatur tentang one prestasi. Kapan one prestasi dianggap, oh kalau dia tidak memenuhi haknya, kalau dia tidak memenuhi kewajibannya, silakan Anda atur baik-baik. Lalu apa treatment, apa penyelesaian ketika mengalami one prestasi? Jika one prestasi terjadi, maka salah satu pihak atau pihak yang mengalami one prestasi wajib dalam waktu segera untuk memperbaiki keadaan one prestasinya. Caranya apa sih? Dia harus memberitahukan dia, memberikan kesempatan dia 15 hari kah, 20 hari kah, 30 hari kah, bergantung jenis perjanjiannya. Ada jenis perjanjian, jenis kontrak yang cukup 3 hari, ada memang yang butuh mungkin 15 hari untuk bisa direcover lagi dari one prestasinya. Maka ini juga harus bijak diatur. Nah, jika telah diberitahukan bahwa dia telah one prestasi, diberikan waktu untuk recover
tetapi juga dia tidak melakukan recover, dia tetap hidup dalam kondisi wan prestasinya, maka dengan demikian saya dapat dengan sepihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Karena kita tidak mungkin hidup di dalam perjanjian ketika mitra kita terus-menerus wan prestasi. Nah, ini adik-adik sekalian yang harus tegaskan diatur di klausul di bab wan prestasi. Misalnya jelas kondisi apa wan prestasinya, lalu apa jalan penyelesaian atas wan prestasinya, lalu jika terhadap jalan keluar yang tetap juga tidak bisa dipenuhi, barulah masuk kepada bahwa perjanjian berakhir, pihak yang merasa dirugikan bisa dapat meminta ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugiannya dia. Kemudian dibawa dari klausul tersebut, diaturlah biaya dan pajak-pajak yang muncul akibat dari perjanjian ini, tegaskan. Udahlah, janganlah kawan ini kok. Ingat teman-teman sekalian, once Anda masuk ke dalam dunia bisnis, kawan is kawan, bisnis is bisnis. Pastikan Anda mengatur, jika muncul biaya ini, siapa yang harus bayar? Jika muncul pajak ini, siapa yang harus bayar? Bersama-samakah? Salah satu pihak kah? Kalaupun bersama-sama 50-50 kah? Atau 70-30 atau 80-20, pastikan ini semua tegas diatur. Jika muncul biaya jenis apapun, ini menjadi tanggung jawab bersama. Jika muncul biaya ini karena kelalaian mitra A, maka menjadi tanggung jawab si A. Jika muncul biaya ini karena kelalaian si B, maka hanya menjadi tanggung jawab B. Silakan diatur. Silakan diatur semua di dalam proses drafting perjanjian kontrak. Nah, kemudian pernyataan jaminan dari para pihak. Nah, ini sebenarnya biasanya diatur bahwa para pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini adalah mereka memang berhak. Yang kedua, pernyataan jaminan biasanya bahwa saya memang memiliki kapasitas, memiliki keilmuan, memiliki kemampuan untuk ikut terlibat di dalam perjanjian ini. Tujuan dari perjanjian ini, misal. Nah, itu harus tegas diatur di dalam pernyataan dan jaminan sehingga tidak ada excuse. Loh, Anda sudah menjamin kok bahwa Anda bisa. Anda sudah menjamin kok bahwa Anda adalah orang yang berhak menandatangani perjanjian ini, kok tiba-tiba sekarang enggak. Nah, kemudian hal-hal juga yang biasanya diatur di dalam kesepakatan atau di dalam kontrak adalah larangan-larangan. Nah, di dalam perjanjian yang baik biasanya sebelum masuk ke dalam perjanjian, biasanya di tahap MOU, biasanya didahului dengan ada NDA, non-disclose agreement. Karena kenapa? Di sana kemudian akan diatur beberapa larangan-larangan. Nah, di dalam perjanjian ini, misal, selama perjanjian ini terlaksana, si A atau si B tidak dapat melakukan kerjasama dengan mitra manapun untuk tujuan melaksanakan pekerjaan yang sama dengan yang sedang diatur. Nah, intinya teman-teman sekalian, materi larangan yang diatur di dalam perjanjian adalah satu, melarang tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan salah satu pihak di dalam perjanjian. Melarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengakibatkan perjanjian ini totali tidak bisa berjalan. Jadi segala yang potensi merugikan salah satu pihak, segala yang berpotensi mengakibatkan kedua belah pihak bahkan rugi, nah itu yang harus tegas dilarang di dalam perjanjian. Jadi sebutkan saja. Bahkan hal-hal lain bahwa dilarang membagi dokumen ini, men-sharing dokumen ini, silakan diatur semuanya. Nah, kemudian penyelesaian perselisihan. Nah, teman-teman sekalian, jangan dianggap bahwa karena kita bersepakat semua, maka semua akan indah-indah saja. Selalu cadangkan bahwa ada potensi kita untuk berselisih. Maka silakan diatur. Jika terjadi perselisihan, gimana cara penyelesaiannya? Oke, yang common teman-teman ketahui. Oke deh, kita musyawarah deh. Kita duduk bareng deh, membicarakan mana yang terbaik. Jika tidak bisa diselesaikan, maka ayo deh kita ke pengadilan. Pengadilan mana silahkan diatur. Atau mau ke arbitrase, silahkan. Atau mau ke mediator, silahkan. Kemanapun pilihan yang Anda pilih, pastikan bahwa itu yang terbaik dan paling mudah dieksekusi melaksanakan putusannya. Kedua, selalu dipilih bahwa pastikan bahwa pilihan yang kita pilih penyelesaian perselisihan adalah yang paling murah dan efektif. Biasanya. Jadi ada juga kadang udah jelas-jelas domisilinya di kampung, berkontrak misalnya di Palopo atau berkontrak misalnya di Baru, lalu memilih sama-sama orang Baru atau sama-sama orang Palopo, tetapi penyelesaian hukumnya di Bani.
Nah, mau tidak mau ketika ada perselisihan, mereka harus ke Jakarta tuh bersidang di Bani. Nah, bersidang di Bani, biayanya berapa, nilai kontraknya berapa. Jadi pastikan bahwa penyelesaian perselisihan yang Anda pilih adalah memang yang efektif dan sedapat mungkin murah dan bisa Anda eksekusi putusan akhirnya nanti. Jadi jangan asal gaya-gayaan aja, Bani, Bani, Bani misalnya gitu. Nah, kemudian aturlah ketentuan-ketentuan lain. Bahasanya, choice of law-nya, choice of jurisdiction-nya, addendum-nya, amandemennya, keterpisahan ketentuan. Nah, amandemennya harus jelas diatur. Bahwa jika ada perubahan-perubahan akan dilakukan amandemen. Amandemen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Lalu juga keterpisahan ketentuan. Ini poin-poin penting teman-teman sekalian. Keterpisahan ketentuan ini adalah misal ada 30 pasal. Lalu kemudian ada salah satu pasal yang kemudian menjadi tidak memenuhi, let's say tidak memenuhi 1320 kemudian. Jadi kebatalan satu pasal tidak mengakibatkan seluruh perjanjian batal. Atau tidak dipenuhinya salah satu pasal oleh para pihak tidak mengakibatkan perjanjian secara keseluruhan menjadi gugur. Nah, ini harus diatur. Ini lebih baik diatur klausul-klausul demikian sehingga sekian panjang, sekian banyak kontrak yang kita atur hanya karena cacat di satu pasal mengakibatkan keseluruhan perjanjian menjadi batal. Nah, itu dihindari. Maka sebaiknya ada satu klausula yang mengatur bahwa kebatalan satu pasal tidak mengakibatkan keseluruhan perjanjian menjadi batal, melainkan hanya pasal itu saja atau ayat itu saja. Nah, ini bisa terjadi kalau teman-teman siapapun yang terlibat dalam kontrak bersepakat mengatur demikian. Jadi memang sudah harus sepakat mengaturnya demikian, tidak boleh nggak sepakat. Karena ingat 1320 sudah jelas sekali mengatur bahwa sepakat para pihak adalah part yang paling penting. Ini tadi penjelasan-penjelasan yang kita sudah sampaikan di atas teman-teman sekalian. Ini hari kerja, hari fakti, developer, yang definisi-definisi tadi yang kita jelaskan di atas ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan sudah ditangkap maksud dari isi dari materi kesepakatan. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini jika ada pertanyaan kami kembalikan, atau kalau saya masih boleh satu slide lagi. Ini materi nanti akan saya sampaikan ke teman-teman ya. Akan saya sampaikan ke teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, di kontrak jangan alergi dengan lampiran-lampiran. Oke, jangan alergi dengan lampiran-lampiran. Yang kedua, karena kita sudah bicara lampiran, ini kita bicara strategi teman-teman sekalian. Kontrak yang common sekarang kebelakangan ini sangat penting ya teman-teman ketahui ya, strategi dalam menyusun sebuah kontrak. Dan ini pentingnya konsultan hukum dipakai, dilibatkan. Kontrak biasanya sekarang itu tipis-tipis. Tapi yang tebal-tebal itu lampiran-lampirannya. Lampiran-lampirannya. Nah, kenapa demikian? Karena dengan adanya keterlibatan aparat penegak hukum, misal kalau sampai sebuah perjanjian itu bermasalah, atau bukan bermasalah. Terkadang si A dan B yang terlibat di dalam satu perjanjian mengerjakan satu proyek A, lalu ingin bermitra dengan pihak ketiga, biasanya pihak ketiga akan meminta mana perjanjianmu. Nah, sementara ini si A dan B yang terlibat dalam perjanjian tersebut sangat meyakini bahwa beberapa hal-hal penting di dalam perjanjian ini nggak boleh dibaca orang lain. Ini rahasia dapur kita, ini sangat teknis ini. Kalau dibaca orang lain, waduh ketahuan dah semua deh. Mereka bisa melakukan pekerjaan yang sama. Nah, atas dasar ini teman-teman sekalian, perjanjian biasanya sekarang hanya ada pada pokok-pokoknya. Hanya ada pakar pokok-pokoknya, identitas para pihak, lalu kemudian sedikit premis, materinya singkat-singkat, dan selalu ketika sudah masuk ke materi, detail tentang rencana pekerjaan tersebut diatur dalam lampiran 1. Udah nyebrang lagi ke pasal 2. Hal-hal teknis tentang cara pembayaran diatur dalam lampiran 2. Hal-hal teknis tentang kapan hitungan wan prestasi, bunga, dan denda ada pada lampiran 3. Misal, kenapa? Supaya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dengan pihak ketiga
kita berhubungan lalu dia mensyaratkan kontrak harus kita serahkan ke dia, maka yes, kita serahkanlah kontrak ini yang kita ada tanda tangani antara A dan B. Di mana dalam kontrak tersebut itu tidak ada detil-detil kerjasama kita, karena detil-detil teknis kerjasama kita itu ada di lampiran. Dan lampiran ini kita tidak serahkan. Lampiran ini kita simpan hanya kita berdua. Nah, jadi teman-teman sekalian, selain memang yang muncul di slide teman-teman adalah dena, lokasi, nah, tapi spesifikasi teknis, kalau untuk konstruksi, project schedule, payment schedule, tabelnya, kopi dokumen persetujuan, gambar foto, dan hal-hal lain yang kita berharap tidak semua publik bisa mengakses, taruh itu di lampiran perjanjian. Jangan di perjanjian Anda, karena perjanjian Anda ini tuh bisa beredar sekeliling dunia itu. Tetapi lampiran-lampirannya yang mengatur hal-hal teknis tentang kontrak Anda, tentang perjanjian Anda, taruh di lampiran. Nah, sehingga ketika mitra kerja Anda, pihak ketiga dalam rangka mensupport pekerjaan Anda, meminta kontrak, ya silakan berikan kontrak itu. Toh dia tidak akan lihat lampiran-lampiran atau teknis-teknis yang cukup antara kita pihak saja di dalam perjanjian yang mengetahuinya. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah kurang lebih 1 jam berdiskusi. Saya persilakan jika ada pertanyaan teman-teman sekalian, saya kembalikan ke Mas Fahri. Silakan. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Imran Nating SMH yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Ya, di mana beliau telah menjelaskan bagian-bagian penting dari kontrak, mulai dari definisi sampai bagian perselisihan, bahkan sampai menjelaskan apa pentingnya suatu lampiran itu. Tentunya materi beliau ini bukan dari buku, ini tentunya materi beliau ini dari pengalaman, dari jam terbang yang sangat tinggi dalam penyusunan kontrak. Jadi saya harap dalam kesempatan sesi kedua ini, dalam sesi tanya jawab ini, adik-adik peserta mahasiswa kelas hukum perancangan kontrak dapat memanfaatkan waktu ini untuk menggali langsung ilmu dari seorang praktis yang sangat luar biasa. Karena kita harus tahu, tadi mungkin Bapak Imran Nating menjelaskan kontrak-kontrak yang sifatnya advance kan, konstruksi, kontrak dengan pemerintah daerah, tapi yang adik-adik kalian, adik-adik di sini harus sadari bahwa ilmu yang disampaikan oleh Bapak Imran Nating ini bahkan sampai kontrak sederhana pun kita bisa aplikasikan. Mungkin adik-adik di Apus ini punya usaha, mungkin sewa kos-kosan, itu bisa diaplikasikan. Bahkan kalau adik-adik di Apus ini mau merancang kontrak mapatu ada adik-adik sekalian, itu bisa dengan ilmu yang tadi. Karena ini penting. Jangan sampai kalian sudah lamaran, kalian tidak atur soal penyelesaian perselisihan, karena itu penting dalam kontrak ya. Baik, dalam kesempatan ini, dalam sesi 1, mohon yang mau bertanya kepada Bapak Imran Nating SMA, silakan unjuk tangan. 1 orang di atas. Ada lagi yang lain? Ayo. Ada yang mau tanya? Baik, kita kasih kesempatan dulu pada teman kita yang satu, mungkin nanti lain akan menyusul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahri atas kesempatan ini diberikan. Terima kasih juga untuk Pak Imran atas materi yang sangat memperluas wawasan kita tentang perancangan kontrak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Afik Ahmad Hanif dari kelas perancangan kontrak F. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi sempat disebutkan bahwa sebaiknya dalam kontrak itu ada klausula yang menyatakan bahwa jika ada pasal yang cacat, maka hanya pasal tersebut yang dibatalkan, tidak menghapus seluruh kontrak. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana jika pasal yang cacat itu, Pak, mengatur dan terkait terhadap pasal lain, semisal pasal 3 itu mengatur tentang pasal 2, namun terdapat kecacatan pada pasal 3, sehingga membatalkan pasal tersebut. Apakah pasal 2 juga akan dibatalkan berdasarkan klausula tersebut atau tidak? Saya rasa itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Langsung atau kita tunggu penanya kedua, Pak Fahri? Mungkin Pak, langsung saja Pak, sambil tunggu teman-teman yang lain Pak. Baik, Mas Afik. Jika memang pasal yang dibatalkan itu kemudian terkait dengan pasal 2 dan itu potensi juga untuk dibatalkan, maka yes, itu bisa nanti kita minta untuk dibatalkan. Atau ketika dilakukan amandemen, maka yang pasal 2 di atas itu menjadi tidak batal. Biasanya pasal-pasal yang batal ini, kebatalan sebuah pasal karena tadi
Mungkin 1320-nya baik di subjektif maupun objektifnya yang tidak terpenuhi. Oke, baik di objektif maupun subjektifnya tidak terpenuhi sehingga dia menjadi batal demi hukum. Di 13 di salah satu pasal. Nah, kebatalan salah satu pasal ini sekalipun terkait dengan pasal sebelumnya, tetapi pasal sebelumnya itu memenuhi ketentuan 1320 sehingga dia tidak batal demi hukum, maka pasal sebelumnya itu Mas Syafiq, ya dia menjadi tidak batal. Dia tetap berlaku. Karena hanya pasal di bawahnya atau pasal sebelumnya saja yang batal demi hukum. Nah, lalu bagaimana? Sementara kan untuk menjalankan itu yang batal demi hukum tadi harus diperbaiki. Maka langkah yang terbaik adalah para pihak harus segera melakukan amandemen atas perjanjiannya. Harus segera melakukan adendum atas perjanjiannya. Jangan alergi dengan adendum, jangan alergi dengan amandemen. Undang-undang saja di amandemen, masa perjanjian tidak di adendum gitu. Jadi setelah jalan, oh ini potensi ribut nih, udah kita sepakat duduk bareng lagi adendum. Nah itulah pentingnya kenapa di dalam satu klausula perjanjian harus ada satu pasal atau ada satu bab tertentu yang tegas mengatur tentang adendum dan keberlakuan adendum sebuah perjanjian. Sehingga jika terjadi yang seperti Mas Afik sampaikan tadi, hanya satu pasal, let's say pasal 3 yang batal demi hukum, tetapi sesungguhnya pasal 3 ini terkait dengan pasal 2, apakah pasal 2-nya batal? Tidak batal. Jadi yang batal hanya yang 3-nya saja, hanya yang pasal 2 tidak bisa dijalankan karena 3-nya sudah tidak ada, maka segera lakukan adendum supaya ketentuan pasal 2-nya berlaku yang seperti Mas Syafiq sampaikan tadi. Jadi yang batal Mas Syafiq hanya yang betul-betul batal demi hukum, pasal itu saja, tidak menarik pasal lain, bahwa dia tidak bisa dijalankan karena ada satu pasal yang batal demi hukum, maka segera adendum supaya perjanjian tetap bisa berjalan. Demikian, Mas Fari. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penanya kedua silakan. Mungkin dari kelas A dulu. Kalau kelas A, karena saya pengajar tim kelas A, wajib bertanya. Karena ini kesempatan. Siapa kelas A di sini? Coba unjuk tangan. Berarti tidak ada yang hadir ya kelas saya. Tolong unjuk tangan dulu coba. Siapa kelas A di sini? Ya, coba dek. Coba bertanya yang dari untuk kelas A atau ada yang lain yang apa di depan ini mau bertanya soal perancangan kontrak. Baik, mungkin mohon izin Pak Imran nanti mungkin untuk memantik diskusi mungkin kami akan bertanya sedikit Pak. Kira-kira poin-poin apa yang perlu kita perhatikan Pak apabila kita merancang kontrak dengan pihak asing Pak? Apa saja yang harus kita perhatikan sebagai seorang kontrak drafter yang baik? Terima kasih. Baik, makasih Mas Fahri. Iya, terkait dengan asing, sama juga harus cukup hati-hati. Incumbency adalah pastikan bahwa hal yang diatur adalah hal yang dimungkinkan di Indonesia memang diatur. Jangan sampai kita masuk ke dalam area atau memperjanjikan hal yang di Indonesia dilarang. Nah, terutama untuk joint venture. Ternyata joint venture untuk bisnis ini boleh bersama dengan asing, tetapi ternyata harus melibatkan misal BUMN. Atau boleh bersama dengan asing, tetapi kepemilikan sahamnya Indonesia harus lebih besar daripada si asingnya. Jadi ini yang paling penting dipikirkan. Pertama, bahwa hal yang akan diatur itu memang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal yang kedua, kemudian pastikan bahwa choice of law-nya, pikirkan baik-baik. Kira-kira kalau kita ribut ini mau diselesaikan di mana? Mau di Siak, mau di Singapura, mau di Hong Kong, mau di London, atau mau di Jakarta. Nah, pihak asing pasti akan selalu memilih, katakanlah dia dari Eropa, mungkin dia akan coba-coba tarik ke London, tapi kita kejauhan, udahlah Siak aja lah, dekat-dekat. Kalau Anda mau memikir mau mencari hal-hal yang murah, yang independen, masih dekat dari area kerja kita. Nah, tapi yang terpenting di atas segala-galanya supaya kejadian kemarin yang di Jakarta Barat tidak terulang, pastikan bahwa dengan adanya undang-undang bahasa dan bendera ya Pak Fahri kalau tidak salah, pastikan bahwa menggunakan bahasa Indonesia.
pun kalau ada asingnya pakai bilingual. Bilingual dengan siapa asingnya kita. Kalau dia bisa berbahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau bahasa Belanda, bahasa Belanda. Tapi pastikan di sana ada bahasa Indonesianya. Karena kejadian kemarin di Jakarta Barat ada salah satu perjanjian itu dibatalkan. Dan dibatalkan oleh si pihak dia sendiri gitu. Karena kenapa? Ini batal demi hukum katanya. Karena kenapa? Menggunakan murni 100% bahasa Inggris. Lalu kemudian dibatalkan. Nah, hal-hal yang berpotensi dibatalkannya sebuah perjanjian seperti ini, untuk sedari awal dilihat baik-baik. Yang kedua, tadi soalnya tadi jangan sampai hal yang dilarang di Indonesia, kemudian komposisi kepemilikan sahamnya, karena ada beberapa jenis industri yang diatur. Bahwa untuk jenis ini kalau bermitra dengan asing, Indonesia harus sekian sahamnya, si asing harus sekian sahamnya. Pastikan itu semua comply dengan peraturan yang ada. Adapun hal-hal teknis lainnya itu kurang lebih sama dengan perjanjian Indonesia. Secara teknis, secara pelaksanaan, paling kurs disepakatin kalau memang ada kurs, kemudian di sana disepakati kurs apa yang akan dipakai, lalu gimana cara menghitung kursnya ketika sudah jatuh tempo, apakah pakai kurs tengah Bank Indonesia atau kurs pasar, kurs jual, kurs beli, atau kurs tengah bahasa Indonesia, apa kurs tengah Bank Indonesia. Ini hal-hal yang sudah harus disepakati. Lalu kapan kurs tengahnya dihitung, apakah pada saat wan prestasi atau pada saat eksekusi pembayaran atas wan prestasinya, itu semua harus diatur, tetapi itu memang sudah terlampau teknis. Kalau di awal sekali, tadi pastikan bahwa kalau Indonesia terlibat di sana dan perjanjian ini akan dieksekusi di Indonesia, pastikan menggunakan bahasa Indonesia, silakan bilingual kalau memang ada asingnya. Yang kedua, pastikan semua hal-hal yang akan diatur di dalam perjanjian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Nah, adapun materi-materi lainnya itu sudah sangat terlampau teknis seperti yang saya sampaikan tadi, antara lain kurs dan cara menghitung kurs itu lebih teknis lagi. Demikian Pak Fahri, dan kepada adik-adik sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal sekali membuka diskusi ini, bahwa Anda semua adalah calon sarjana hukum. Akan sangat naif kalau seorang mahasiswa fakultas hukum tidak mampu menyusun kontrak. Nah, disampaikan Pak Fahri tadi, at least perjanjian kos, mungkin orang tua Anda, mungkin kakak Anda punya kos-kosan, buat, jangan Anda masuk kos. Nih, saya nggak yakin teman-teman yang pada kos seputaran kampus ada kontrak nggak? Pastikan Anda membuat kontrak, karena once ada yang nyewa di rumah Anda, ada ngekos di tempat Anda, dia nggak bayar-bayar, atau dia melakukan perbuatan asusila, lalu Anda usir dia dan dia tidak mau pergi, dasar Anda mau usir apa? Anda tidak punya kontrak, Anda tidak punya ketentuan yang mengatur bahwa kapan lo bawa cowok, kapan lo bawa cewek, harus lo keluar, lalu Anda datang dengan jago sebagai tuan rumah, keluar. Dia bilang, enggak, kenapa saya harus keluar? Sudah bayar kok bulan ini. Saya berhak menempati dan boleh melakukan apa saja di sini. Di mana ketentuan yang melarang saya melakukan ini, ono, dan itu? Nah, itu contoh sederhana. Karena makin ke sini, transformasi kehidupan sekuler sebagaimana biasanya diatur di Eropa sana, itu akan masuk juga ke Indonesia. Lalu semua based on kontrak, based on perjanjian. So, teman-teman sekalian, Anda memiliki kewajiban untuk mampu mendraft perjanjian, even sederhana sekalipun. Ya, at least Anda mengatur akibat hukumnya, hak dan kewajibannya, bahwa kalau Anda tidak bayar, dalam waktu 3 hari Anda keluar dari kosan. Jika Anda membawa televisi lebih besar dari 22 inci karena jai duduk listriknya, Anda harus bayar double lagi. Misal, hal-hal seperti itu, latihanlah mengatur. Dan bagi kita Muslim, bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa apapun hubungan yang kalian lakukan, hubungan kerja, sebaiknya Anda buat tertulis. Supaya tidak ada syakwa sangka, tidak ada saling mencurigai, jelas apa yang kita sepakati, apa yang kita atur buat dalam perjanjian. Nah, bahkan kalau ada yang pinjam duit sesama kita, oke, buat perjanjiannya ya, tapi jangan ada riba di sana. At least kalau kau tidak bayar, nah, pakai kamarmu 1 minggu itu gratis, nah, misal kayak gitu. Jadi, belajar dari sekarang, karena seorang sarjana hukum tidak bisa berdalih bahwa saya nak pidana, saya nak tata negara, saya nak perburuan, tidak bisa saya bikin perjanjian, no way. Once Anda sudah menjadi sarjana hukum, maka kemampuan menyusun sebuah kontrak, kemampuan mendrafting perjanjian itu sudah bukan excuse. Anda sudah harus bisa ke sana. Patokannya sederhana, 1320, tetapi lengkapnya Anda baca buku 3.
KUH Perdata, di Perikatan, di sana semua Anda pelajari baik-baik hukum perjanjian. Karena teman-teman sekalian, Anda lepas sarjana hukum, pasar akan sangat membutuhkan Anda yang jago membuat kontrak, Anda yang jago menganalisa kontrak. Karena jago membuat kontrak bukan sekedar drafting loh. Tetapi yang saya sampaikan tadi, mulai dari tahap visibility study-nya, jenis apa yang Anda akan buat dalam kontrak, Anda harus mempelajari itu dulu. Anda harus riset industri itu dulu. Setelah Anda memahami industri itu, rencana jasa yang akan diperjanjikan, baru Anda bisa menyusun. Anda tidak mungkin menyusun kontrak kalau Anda tidak tahu bisnis apa yang akan diperjanjikan ini. Kerjasama apa yang akan dikerjasamakan ini. Anda harus tahu itu semua, lalu Anda tahu peraturan yang mengaturnya, lalu Anda tahu bagaimana bisnis ini berjalan, baru Anda bisa menyusun kontrak dengan baik. Sehingga poinnya apa? Orang yang jago bikin kontrak pasti orang cerdas, pasti wawasannya luas, karena dia akan membaca banyak hal untuk menyusun sebuah kontrak. Demikian Pak Fahri, persilakan kalau masih ada adik-adik yang ingin berdiskusi. Baik, apakah masih ada yang ingin berdiskusi? Ini sebagai bahan informasi saja ya. Ini kalian mengikuti kuliah ini gratis loh. Kalau mau dapat materi dari Pak Imran Nating itu, kami itu sarjana hukum itu harus bayar 55 juta untuk ikut pelatihannya. Di sini kalian gratis, masa tidak kalian manfaatkan? Atau mungkin mohon izin Bapak Ketum, mungkin karena pembawaan materinya sangat baik sehingga semua terserap dengan baik, sehingga mahasiswa kita telah sangat paham dengan kontrak. Insya Allah nanti dalam kesempatan baik yang lain, mungkin adik-adik mahasiswa ini tidak akan menyanyikan lagi Pak kesempatan setelah dia tahu berapa biaya. Oh, ada satu, oke. Ada satu pertanyaan Pak, izin dari Silakan Pak, silakan. Rian. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Fahri atas kesempatannya. Langsung saja ke pertanyaan saya. Mungkin pertanyaan saya lebih mengarah kepada salah satu PT besar di Indonesia, itu PT Freeport, dan ada beberapa masalah atau terkait masalah kontrak karya dan MOU yang diberikan atau perjanjian antara negara Indonesia dan Freeport, dan menurut saya masalah ini telah lama diangkat di media sosial, dan mungkin dari 2017 atau 18 lalu serta sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai apa saja atau kejelasan isi kontrak karya tersebut, sehingga negara kita setidaknya agak miskom dengan Freeport, sehingga apa hal yang sebenarnya substansial dari kontrak karya yang diperjanjikan antara PT Freeport Indonesia dengan negara Indonesia. Dan mungkin sedikit disclaimer terkait masalah ini untuk teman-teman juga, karena di kontrak karya itu terdapat beberapa sengketa yang dipermasalahkan. Yang pertama itu mengenai PT Freeport ingin mengajukan perkara atau sengketa ke pihak arbitrase, tetapi di dalam kontrak itu Indonesia menolak, negara kita menolak, karena di kontrak itu ketika tadi yang seperti dijelaskan oleh Bapak, seperti misal hak dan kewajiban di mana ketika salah satu pihak yang ingin mengajukan penyelesaian sengketa itu secara arbitrase, non litigasi atau sebagainya, harus disetujui oleh kedua belah pihak. Tetapi di perkara ini posisi negara Indonesia menolak bahwasanya PT Freeport tidak dapat mengajukan perkara ke forum arbitrase. Mungkin saya meminta penjelasan kepada Bapak, sehingga mungkin ini bagi teman-teman juga dapat menerima informasi seputar masalah ini. Terima kasih. Nama tadi, namanya. Rian Hidayat, B0112111063. Baik, Rian Hidayat, temannya di Kardila ini. Nah, baik, benar sih. Saya tidak begitu paham detail kontrak karya antara Freeport dengan pemerintah Indonesia, tapi yang kita bisa ketahui kontrak karya yang berjalan ini adalah yang diusulkan oleh Freeport kalau nggak salah sekitar 1988, lalu diteken tahun 91 oleh Pak Harto. Dan ini memang saat itu mungkin karena kebutuhan kita ya. Kontrak memang teman-teman harus equal. Once salah satu pihak terlampau kuat,
atau salah satu pihak tidak butuh-butuh banget, lalu satu pihak butuh banget, ini biasanya kontraknya tidak akan equal. Udah deh, prinsipnya kita terima aja deh, terima aja, karena yang kita perhitungkan adalah kondisi saat itu dibuat kontraknya. Kondisi saat tahun 88 mungkin. Nah, ternyata ketika masuk kondisi 2010, 2014, 2019, apalagi nanti 2024, kondisinya sudah berubah. Nah, sehingga sudah dianggap tidak layak. Masalahnya, kontraknya tegas menyatakan misal, saya nggak paham, belum baca detail kontrak karya Freeport dengan pemerintah Indonesia. Bahwa ini misalnya tidak bisa diubah sampai dengan sekian puluh tahun, makanya selesai. Itu nggak bisa diubah sampai sekian puluh tahun. Dan saat ketika perjanjian itu dibuat, itu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, so teman-teman sekalian, saya tidak akan terlalu detail masuk ke sana karena kita harus sama-sama membaca perjanjiannya, tidak sekedar baca dari media-media saja, tapi baca benar perjanjiannya. Disinilah kenapa seorang drafter, seorang penyusun kontrak harus benar-benar berhati-hati. Apalagi jika posisinya tidak equal, tidak sama kuat. Biasanya yang kuat, yang besar, itu akan memaksakan kehendaknya kepada yang lemah, kepada yang butuh. Nah, di sini dibutuhkan ketika diminta teman-teman nanti masuk dalam tim drafter perundang-undangan, ya Anda sekalipun butuh, tapi pastikan posisi hukum Anda akan menjadi equal. Bahwa ada potensi tidak terjadi perjanjian ini, maka yes. Nggak ada masalah. Wah, itu kan merugikan kita, silakan dipilih. Merugikan saat ini atau kan merugikan jangka panjang. So, teman-teman sekalian, saat itu mungkin kita tidak tahu kondisi perekonomian Indonesia, kondisi politiknya seperti apa, karena ketika perjanjian negara dengan pihak asing, nah itu memang tidak semata-mata equalnya di sana, tetapi ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis yang juga ikut di sana. Nah, tetapi kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, setelah Indonesia masuk, saya lupa persis apakah benar sudah 51% saham pemerintah Indonesia di sana atau belum, saya kurang update, tetapi poinnya adalah pastikan bahwa dengan siapapun kita membuat perjanjian, di sana ada klausul potensi untuk dilakukan adendum. Tentu adendum ini bisa terjadi atas dasar kesepakatan para pihak. Karena salah satu pihak terus berada dalam keadaan rugi, maka dia tidak mungkin akan memaksakan meneruskan perjanjian. Kenapa? Makanya muncul gugatan kemudian ke pengadilan. Karena dia menganggap bahwa gue terus-menerus dirugikan. Sementara di draftingnya di draft perjanjiannya tidak memberi jalan dia untuk melakukan upaya hukum, tetapi dia tetap saja mengajukan upaya hukum karena dia telah berada dalam posisi yang dirugikan. Nah, Indonesia kalau teman-teman menarik untuk diriset dulu di tahun 80-an akhir ada kasus Karahabodas yang sempat heboh dulu dengan juga pihak asing. Nah, ini juga terjadi dan terulang lagi di Freeport, tapi alhamdulillahnya Freeport belakangan sudah jauh lebih smooth. Lalu kalau teman-teman yang di Sulawesi sendiri yang menarik untuk teman-teman kaji adalah kontraknya Vale misalnya, yang akan segera berakhir, apakah akan diperpanjang atau tidak. Nah, itu menarik kalau teman-teman mau masuk ke sana. So, teman-teman sekalian, disinilah pentingnya mempelajari dengan baik, melakukan visibility study terhadap rencana sebuah perjanjian, terhadap rencana sebuah kerjasama yang akan dituangkan dalam perjanjian. Jadi sebelum menyusun perjanjiannya, pastikan telah melakukan kajian terlebih dahulu atas rencana perjanjian tersebut, atas hal-hal yang akan diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga masing-masing pihak telah mengetahui ketika mereka telah terjun untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Nah, jangan di kemudian hari baru nyesal. Lain hal, kalau peraturan yang berubah di kemudian hari, maka perjanjian yang baik juga harus siap mengakomodir itu. Karena dia tidak menyesuaikan dengan peraturan yang baru, maka perjanjiannya ini tidak bisa berjalan lagi. Maka pastikan juga ada satu klausul yang mengatur untuk bisa diadendum setiap saat jika peraturan perundang-undangan yang mengatur atau terkait dengan isi perjanjian ini berubah. Demikian Pak Fahri, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak. Apakah masih ada? Ya Pak, ini langsung banyak Pak. Silakan, Karena silakan. tahu konsultasi dengan Bapak mahal ternyata. Baik, terima kasih. Silakan. Nama ya deh ya. Nama dan dari kelas mana? Terima kasih. Mohon izin Pak, informasi kuliah ini Pak sampai pukul 15.30 Pak. Jadi kita masih punya waktu, tapi apabila Bapak punya kegiatan lain, mungkin kita akan bisa akhiri segera. Terima kasih Pak. Silakan, silakan Pak.
Baik, perkenalkan nama saya Amalia Kadir, saya dari perancangan kontrak B. Saya ingin menanyakan mungkin singkat saja, apakah yang mana sajakah sarjana hukum yang manakah yang eligible untuk melakukan perancangan kontrak? Apakah kontrak drafter itu sama seperti advokat yang harus disumpah dulu baru boleh melakukan pekerjaannya, atau semua sarjana hukum itu selama memiliki bekal drafting yang baik itu bisa melakukan perancangan kontrak? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung jawab atau ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi. Izin Pak, ada satu lagi Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Hafni dari kelas perancangan kontrak F. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jika dalam merancang kontrak terdapat pihak yang membuat klausula baku? Bagaimanakah ketentuan dari klausula baku tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, terima Baik. kasih. Ya, mungkin Pak langsung bisa dijawab Pak. Terima kasih. Kalau klausula baku ini kita harus serahkan ke guru besar di kampus karena perdebatannya itu dari sejak zaman bahula sampai sekarang. Kalau mengacu ke ketentuan Undang-Undang Konsumen tidak boleh ada klausula baku, tetapi dalam beberapa hal tetap diberlakukan klausula baku. Karena kenapa? Klausula baku itu selalu ada di sana, take it or leave it. Ya kalau lo mau datang, ya lo terima perjanjian yang saya buat ini. Biasanya tuh parkir, tapi sekarang parkir dulu kalau teman-teman lihat di struk belakangnya itu ada bahwa ini tidak bertanggung jawab kalau ini. Tetapi setelah beberapa kali digugat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian udah mulai jarang tuh. Tetapi misal kalau teman-teman kredit perbankan, ngambil kredit ke bank, orang yang ngambil kredit ngaku tidak ngaku, itu hampir klausula baku juga semua. Pokoknya Anda tinggal teken, kalau Anda nggak mau teken ya udah kami nggak kasih kredit gitu. Nah, bicara perlindungan Undang-Undang Konsumen, meskinya klausula baku itu tidak dimungkinkan, tetapi dalam praktek masih banyak sekali kita ketemui perjanjian-perjanjian yang tentang klausula baku ini. So, teman-teman sekalian, kalau untuk itu saya tidak dalam kapasitas untuk sharing kepada teman-teman, karena kadang kami berdiri di belakang klausula baku, kadang juga kami menentang klausula baku, jadi akan tidak fair kalau saya memberikan penjelasan hal itu, karena itu harus sedikit filosofis kajiannya, dan itu bagian dari Bapak Ibu yang amat sangat terpelajar yang ada di kampus kebanggaan kita. So, Dinda Nur Hafni, itu boleh nanti disimpan pertanyaannya untuk kemudian dijelaskan secara filosofis oleh para guru-guru kita yang terpelajar di kampus. Nah, saya ke Amalia Kadir. Yes, tidak harus advokat. Tidak harus advokat. Teman-teman sekalian, kalau tahu kan sekarang yang perhimpunan advokat sekarang kan ada namanya Peradi. Satu-satunya, sekalipun kemudian menjadi kurang lebih 60 organisasi advokat. Dulu sebelum ada namanya Peradi, itu ada 8 organisasi yang mendirikan Peradi. Ada Asosiasi Advokat Indonesia, ada Ikatan Advokat Indonesia, ada Serikat Pengacara Indonesia, ada Serikat Pengacara Syariah Indonesia, ada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, ada Himpunan Pengacara dan Advokat Indonesia, lalu ada salah satu Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia. Dulu masih dikenal namanya Asosiasi Konsultan Hukum. Asosiasi Konsultan Hukum ini dulu ya, kita bicara dulu, nanti saya sambung ke pertanyaannya Amalia. Itu bukan advokat mereka. Mereka benar-benar murni melakukan konsultasi hukum bisnis, konsultasi hukum perdata, advice, dan ini dijalankan kalau di Jakarta saat itu banyak kan dosen-dosen UI yang menjadi dan tergabung di Asosiasi Konsultan Hukum. So, poinnya Amalia, untuk menjadi kontrak drafter, itu Anda tidak harus menjadi seorang advokat. Malah sepemahaman saya, hampir di seluruh Indonesia, dosen-dosen fakultas hukum itu menjadi tim selalu
untuk drafting perundang-undangan, untuk kontrak drafter ketika itu melibatkan pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah dengan pihak asing, itu hampir rata-rata melibatkan dosen-dosen dari Fakultas Hukum terkait. Saya yakin juga dosen-dosen kita di kampus, di Unhas, yakin sekali saya pasti banyak yang dilibatkan oleh pemerintah, baik kota maupun provinsi atau DPRD kabupaten kota, untuk membantu mereka di dalam menyusun perjanjiannya. So, Amalia, sebagaimana saya sampaikan di pengantar awal sekali, bahwa semua sarjana hukum harus mampu menyusun kontrak. Dan tidak dipersyaratkan bahwa dia harus advokat. Jadi Anda begitu lulus sarjana hukum sekarang, Anda di-hire di DPRD misalnya untuk membantu menyusun peraturan perundang-undangan, silakan. Anda di-hire perusahaan khusus untuk mengevaluasi atau menyusun kontrak, silakan. Ilmu yang diajarkan selama 1 semester ini di kelas A sampai F misalnya, Anda pelajari dengan baik-baik karena saya sudah baca silabusnya, percaya Anda sudah sangat siap untuk bekerja. Teman-teman sekalian, besok-besok Anda ke Jakarta, Anda interview di perusahaan manapun, Anda interview di law firm manapun, biasanya yang banyak diajukan pertanyaan dalam interviewnya adalah tentang kontrak, pemahaman tentang kontrak. So, ini ilmu sangat penting, bukan hanya untuk bahan ujian tengah semester adik-adik, bukan hanya bahan ujian akhir semester adik-adik atau kami dulu namanya final test, tapi ini benar-benar bekal ilmu praktek. Anda akan sangat rugi, dan mohon maaf saya agak kasar ngomong berikut ini, Anda akan saya anggap sarjana hukum yang gagal kalau Anda tidak mampu menyusun kontrak. Maka jangan mau diwisuda kalau Anda belum mampu menyusun kontrak. At least kontrak sederhana. Karena kenapa? Keilmuan itu harus melekat kepada seorang sarjana hukum, kemampuan menyusun kontrak. Kalau Anda tidak bisa menyusun kontrak, maka pertanyakanlah diri Anda, apakah Anda layak disebut sarjana hukum. Ini agak rude, tapi saya harus sampaikan betapa bahwa sarjana hukum itu identik dengan kemampuan menyusun sebuah kontrak. Bahwa kontraknya itu standarnya sangat bagus, itu urusan nanti. Tapi at least Anda bisa mampu menyusun sebuah kontrak minimal seperti panduan yang saya berikan tadi. Mulai dari kepalanya sampai penutupnya Anda tahu, dan isi-isinya seperti apa Anda memasukkan maksud dari sebuah perjanjian. So, Amalia, percayalah bahwa pekerjaan menyusun kontrak adalah pekerjaan kepada siapapun. Bahkan kami pernah terlibat dalam satu pekerjaan yang terlibat bahkan akuntan, bukan sarjana hukum, bahkan ikut terlibat, dikirim dari salah satu tim untuk membantu menyusun kontrak yang saat itu kami bantu mendampingi penyusunannya. Demikian Pak Fahri, kami kembalikan. Baik, terima kasih. Izin Pak Ketum menambahkan, jadi mungkin kemampuan kontrak drafting ini ya, kalian tidak perlu tunggu mendapatkan sertifikasi khusus. Tidak, advokat kalian harus jadi sarjana hukum, kemudian ikut PKPA, ikut UPA, bahkan jadi kurator kalian harus ikut pendidikan dan seterusnya. Bahkan keluar ruangan ini, kalian bisa klaim, kalian bisa buka jasa pembuatan kontrak. Kalau ada sanksi, kalau ada yang sanksi, apa kok bisa-bisanya kamu klaim bisa bikin kontrak? Kalian bisa dengan bangga bilang, saya sudah ikut kuliahnya Pak Imran Nating. Ini sudah sangat lengkap kuliahnya, luar biasa kan? Ya. Jadi ilmu inilah yang kalian sebenarnya, karena jujur deh, saya masuk ke dunia lawyering, kerja itu jujur, mohon maaf, pada zaman saya di awal tahun 2000-an, itu kami tidak punya kesempatan sharing dengan para praktisi. Sehingga pada saat kami terjun ke dunia kerja di Jakarta, kami betul-betul gagap dengan bagaimana itu kontrak drafting. Jadi kami harap melalui sharing hari ini kalian sudah mendapatkan bekal yang sangat cukup baik dari Bapak Imran Nating, dan semoga kalian bisa amalkan ke depannya, dan kita doakan semoga sharing ilmu ini menjadi amal ibadah buat Bapak Imran Nating MH untuk selanjutnya. Baik, mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan dan mungkin Bapak Imran Nating punya waktu untuk kegiatan yang lain, mungkin pada sesi tanya jawab ini kita akhiri dan kita memberikan apresiasi dengan aplaus yang meriah kepada Bapak Pemateri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih semuanya Dadi. Baik, kami selaku dosen pengampu, kami memohon maaf atas segala bentuk kekurangan pada kegiatan hari ini, tetapi daripada itu kami berharap semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Bapak Imran Nating SMH pada kesempatan yang lain. Ini sekedar info, bulan depan Bapak Imran Nating datang ke Kota Makassar. Jadi silakan manfaatkan waktunya untuk
bertemu beliau apabila ingin lebih jauh membahas tentang kontrak drafting. Sampai ketemu Bapak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama Pak Alif? Oh, sudah capture, oke. Baik. Baik, makasih. Izin live Pak Fahri, izin live semua Banyak, Pak. teman-teman. Kita Tutup, ketemu ya. di sesi berikutnya. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.